Baik, sudah bagus. Terima kasih Bapak Agung. Kita lanjutkan kembali ke sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar tersedia. Baik, langsung saja kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk. Nampaknya pertama dari Bu Arwini, bagaimana untuk Asri, CTRA, Elsa hari ini ya? Kita mulai dari Asri dulu mungkin. Untuk Asri sendiri kita lihat area support masih berada ya di level 128 ya. 128 masih dijadikan sebagai support. Kemudian resistennya sendiri target jangka pendeknya ya sekitar di 134 hingga 135 itu area resisten. 135 ya di area resisten dari Asri jangka pendek. Kemudian untuk resisten lanjutan ya sekitar 140. Dan kalau kita lihat juga dari beberapa terakhir pergerakannya mencoba untuk menguat ya. Dan volume perdagangan juga cukup mendukung untuk aksi beli dari Asri. Kemudian kita ke saham properti lainnya ada CTRA. CTRA juga sama nampaknya mulai ada penguatan ya di pada kemarin sebagai sinyal juga untuk mulai masuk ya saham-saham properti. Kita lihat untuk CTRA sendiri area resisten terdekatnya itu berada di level 690 ya. 690, 685 hingga 690. Masih kami rekomendasikan ya untuk beli. Kemudian Elsa juga sama, nampaknya sudah mulai ada pergerakan, mulai reverse ya. Untuk resistennya sendiri perhatikan di level 240 resisten untuk Elsa. Ini kita ke saham konstruksi dari TPPP. TPP nampaknya juga sudah mencapai level resistennya di 80. Penguatan cukup signifikan ya dalam perdagangan kemarin. Volume perdagangannya juga sangat drastis peningkatannya. Kita lihat untuk PTPP resisten lanjutannya itu berusaha di level 1060 ya. Jika berhasil menembus area 1060 maka berpeluang juga untuk menutup gap hingga area 1120. Dan dari PTPP sendiri nampaknya juga cukup bagus ya pergerakannya seiring dengan peningkatan ya dari jumlah kontrak yang diterima oleh PTPP. Ini sebagai sentimen positif ya, sentimen jangka pendek untuk PTPP. Terus kita beralih ke PTBA. Dari PTBA kita lihat masih cukup tertekan ya pergerakannya meskipun mulai ya mencoba untuk reverse. Kita perlu perhatikan untuk area
resisten terdekatnya ya untuk PTBA di 2120, kemudian sebenarnya masih berpeluang juga ya untuk menguat. Tidak ada salahnya untuk mulai melakukan aksi akumulasi untuk PTBA. Kemudian kita ke saham selanjutnya Sril. Sril kita lihat Sril untuk area resistennya itu di sekitar 197 ya, 97 hingga 198, dan masih berpeluang juga ya untuk menguat. Oke, demikian Bu Arwin. Kemudian kita beralih ke pertanyaan dari Pak Bahri. Syaful Bahri bertanya bagaimana pergerakan jual beli ASI dan Excel ya di broker asing. Untuk ASI kita coba kita lihat dulu dari teknikalnya. Untuk Astra sendiri pergerakannya tidak ada hal yang signifikan ya dalam sepekan ini, karena volumenya masih solid dalam sepekan, tidak banyak perubahan. Kemudian pergerakan juga demikian masih sideways saja. Namun dari pola sideways ini Bapak Ibu bisa menggunakan ya peluang trading jangka pendek ya. Untuk ASI sendiri target terdekat di sekitar 4950 ya hingga 4975. Kemudian dari Excel juga demikian, gerakannya dalam jangka pendek sih masih sideways juga ya. Namun bisa diperhatikan untuk area resistennya, bisa manfaatkan ya pola sideways ini dengan target terdekat di 2800 untuk Excel. Demikian Pak Bahri. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Pak Andreo ya, untuk Tekim, BSDE dan Adaro. Tekim dalam 3 hari terakhir pergerakannya juga menguat sangat signifikan ya, ini seiring dengan laporan keuangan ya dari Tekim sendiri pada kuartal terakhir ini menunjukkan peningkatan dari laba bersihnya ya. Laba bersih yang naik cukup signifikan, namun kalau kita breakdown lagi, ini sebenarnya penguatan dari laba bersih Tekim lebih didukung karena laba dari forex ya, bukan dari operasional. Sedangkan dari penjualannya sendiri pada kuartal terakhir itu turun gitu. Jadi kalau kita lihat untuk secara teknikal sendiri pergerakannya sudah mencapai ya resistennya, dan sudah berada juga mulai masuknya ke level overbuy, sehingga penguatannya juga terbatas pada hari ini. Kalau kita lihat mungkin wait and see dulu ya untuk Tekim. Kemudian kita berlanjut ke BSDP. Dari BSD sendiri pergerakannya mulai berusaha untuk reverse, ada sinyal untuk reverse ya. Penguatan
dari saham BSD kemarin apakah masih bisa berlanjut pada hari ini. Perhatikan untuk target terdekat ini, level terdekat dari BSD sekitar 7.799 maksud kami, atau 800. Area 800 bisa diperhatikan sebagai target BSD. Kemudian kami masih merekomendasikan untuk bayar untuk saham-saham properti pada hari ini. Secara teknikal masih mendukung. Kemudian selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ada Adaro. Dari Adaro juga Adaro sendiri meskipun kemarin melemah ya, namun pelemahan ini juga nampak terbatas. Jika Bapak Ibu masih punya saham Adaro dalam portofolio, masih bisa di-keep, di-hold dulu. Dengan target terdekatnya masih di sekitar 1080 ya. 1080 sebagai target dari Adaro. Masih boleh ya untuk buy. Kemudian Pak Hendrali untuk Adaro tadi target kami 1080. Saya dapat sih penguatan. Kemudian kita berlanjut ke HMSP. HMSP sendiri nampaknya juga mulai ada ya potensi penguatan untuk perdagangan hari ini. Karena dari perdagangan kemarin perdagangannya cukup kuat ya. Aksi belinya cukup kuat. Meskipun kemarin ditutup flat ya harganya, namun pada hari kami lihat ada potensi penguatan dari HMSP. Kami rekomendasikan hold dulu untuk HMSP. Target kami di level 1690 untuk HMSP. Ya, kemudian dari PAEON konstruksi juga properti ya mas kami ya, masih sejalan dengan saham-saham properti lainnya. PAEON juga kami prediksi masih akan menguat ya pada hari ini dengan target terdekat, target lagi PAEON bisa diperhatikan di area 436 itu untuk PAEON. Kemudian dari Bu Nuna untuk Demas resistennya di berapa? Demas sendiri resisten terdekat ini 172 dengan resisten berikutnya itu di level 179 ya atau 180. Jadi area resisten berikutnya di 180. Untuk penguatan masih berpotensi berlanjut ya. Harga sendiri masih berada di bawah level MA5 maupun MA9. Jadi masih bisa di buy ya, masih bisa untuk Demas dimanfaatkan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Damaria, LSIP dan HMSP hari ini ya. Coba kita review dulu untuk LSIP. LSIP sendiri penguatannya juga cukup signifikan dalam sepekan ya. Meskipun dalam medium dalam 1 bulan terakhir masih saja dengan resisten di 900 ya. Kita lihat juga untuk komoditi sendiri dari oil maupun dari CPO juga ada penguatan cukup signifikan. Ini bisa dijadikan momentum juga ya untuk mulai masuk ke saham LSIP.
kita lihat untuk level resistennya itu masih di sekitar 900 ya, masih sama di level 900 untuk L-ship. Itu juga target untuk L-ship bisa buy ya untuk hari ini. Kemudian untuk MSP tadi kami sudah bahas. Kita ke saham banking ya, coba kita review BBCA. BBCA juga ada peluang untuk menguat pada hari ini meskipun terbatas ya. Karena sudah mulai jenuh beli overbuy ya. Target kami sih di sekitar level 29.650 untuk BBCA 29650. Pergerakannya juga menarik ya, mulai reverse kembali, mulai menguat. Jadi untuk BCA targetnya mungkin tipis saja ya, nggak terlalu tinggi. Kemudian ke saham ITMG juga masih mencoba ya untuk menguat. Pergerakan sahamnya sendiri juga sudah mulai naik ya, perlahan mulai berada di atas level MA9-nya. Kami rekomendasikan juga untuk mulai mencicil beli ya, akumulasi ya untuk ITMG dengan level target terdekat di 74 di 7.500 ya, 7475 hingga 7.500. Cukup menarik pergerakannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Johan Asri. Tadi kita sudah review. Asri sendiri pergerakannya masih ada potensi anjuran penguatan ya. Meskipun masih sideways, bisa dimanfaatkan untuk spec buy ya. Targetnya di 135 untuk Asri. Next ada Paniko TCPI. Kita lihat TCPI. Transport Pasifik sendiri pergerakannya juga sudah berada ya di level supportnya untuk medium term. Namun masih ada potensi untuk melakukan pelemahan ya, meskipun sudah terbatas. Mungkin untuk Paniko mulai bisa ya melakukan aksi spekulatif buy di level harga sekarang ya 4340. Dan target terdekat dari TCP sendiri kita lihat resisten terdekat di 4.400 ya, 4.400 target terdekat, dan target lanjutannya di 4.600 ya. Mulai sedikit menarik ya CPI meskipun sideways, namun pola ini masih bisa dimanfaatkan untuk aksi buy and sell secara singkat saja ya. Mungkin Paniko semoga bisa menjawab. Dan Pak Luis, PTBA tapi ya L-ship. PTBA juga ya masih senada dengan saham-saham call lainnya, batubara masih satu saja. Namun masih bisa ya untuk melakukan aksi buy, karena dari pergerakan sendiri ada momentum untuk reverse, masih ada. Beli buy dengan target terdekat di sekitar 2130 TBA. 230 masih bisa dijadikan ya untuk target. Kemudian Tepia coba kita lihat.
TPIA di hold saja ya. Karena juga sudah mulai mencapai area resistennya. Target terdekat TPIA kami suka target di area 6.900 ya. 6.900 hingga 6.950 bisa dijadikan target untuk TPIA. LSIP tadi kami sudah bahas targetnya